Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saudarapun yang ada pada pagi hari ini, yang sudah menunjukkan pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menolong kita agar kita dapat layak mempersembahkan pujian, penyembahan, persembahan kita hari ini, sehingga berkenan di hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan setiap kita diberkati. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai 6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, memuji, menyembahmu. Hari Tuhan, Engkau gerakkan hati kami. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, kiranya membangkitkan semangat kami hari ini untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu. Haleluya ya Tuhan.
kami tidak seberapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa bersama dengan malaikat di surga bertempik sorak mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami beribadah kepadamu, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi hati pikiran kami, dan segala jalan apapun kiranya Tuhan angkat. Dan hari ini kami akan beribadah kepadamu dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa ibadah offline pada hari ini. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama bersorak memuji nama Tuhan. Mari kita katakan, oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya undang Pak Eko untuk menjalankan kantong persembahan dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkatilah kami Tuhan, biarkanlah kami dapat memberi dengan sukacita sehingga persembahan kami menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu.
Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan siraman dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat-Nya sambil kita naikkan pujian. Sungguh
Sungguh indah tak terselami anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Sampai dengan hari ini, anugerah-Mu itu yang tak melingkupi kehidupan kami. Sehingga kalau kami ada sampai dengan pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Karena itu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dapat mengekspresikan sukacita kami, kegembiraan kami melalui puji-pujian hari ini. Biarlah Tuhan menerima semua ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau, yang kiranya sungguh keluar dari batin kami, yang menyadari akan eksistensi-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini kami akan belajar firman-Mu, karena itu kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Teguhkanlah kami melalui firman-Mu. Obatilah hati kami melalui firman-Mu. Buat kami bersemangat dalam menjalani hidup ini, walaupun banyak pergumulan yang kami harus hadapi. Tapi kami tahu bahwa janji-Mu selalu menyertai kami. Engkau mendampingi kami. Baik roh kami, batin kami, fisik kami. Teguhkan dan kuatkan ya Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya pada pagi hari ini kami diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Biarlah sukacita Tuhan sungguh memenuhi hati pikiran kita. Dan hari ini kita dapat bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, sudah di depan. Kita akan baca bersama-sama karena bagian firman Tuhan ini singkat, hanya 3 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama, kita menyatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema besar kita adalah bertumbuh lebih kuat. Kita masih berbicara tentang tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia. Dan hari ini melalui tema besar ini kita akan belajar di bawah satu tema dengan firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berani menghadapi resiko walau berbahaya. Ya, kisah tentang Ester adalah salah satu kisah yang dicatat oleh Alkitab yang memang memiliki kekhususan, keunikan, dan keindahan tersendiri. Kisah tentang Ester adalah peristiwa yang terjadi di kerajaan Persia, kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah setelah kejatuhan kerajaan Babel ya tahun 539 sebelum Masehi. Nah, Ester ini juga Mordekai adalah pamannya, dan juga orang-orang Israel lainnya mungkin adalah sisa atau sebagian orang Israel yang masih tertinggal di Babel yang tidak pulang ke Israel, sementara sebagian lainnya telah pulang. Dan kita tahu bahwa gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel, ya, jadi pembuangan mereka ke Babel. Dan Ester bersama dengan Mordekai ini adalah mereka yang masih tetap ada di
Babel. Tapi pada waktu itu Babel tidak lagi diperintah oleh Raja Babel karena sudah ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Ya. Nah, kitab Ester pasal 2 menceritakan tentang Ester, perempuan Israel terpilih sebagai Ratu Ahasveros, raja negeri Persia yang menggantikan Ratu Wasti yang dipecat oleh Raja Ahasveros. Kita tahu bahwa kitab Ester pasal 1 menceritakan tentang acara yang dibuat oleh Raja Ahasveros dan mengundang Ratu Wasti ini, tapi Ratu Wasti tidak mau hadir di acara raja itu, sehingga Wasti ini dipecat, ya. Dan kemudian dicarilah penggantinya, dan Ester lah yang menggantikannya. Nah, peristiwa dalam kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17 adalah merupakan penggalan kisah atau peristiwa di mana orang Israel, orang Yahudi terancam akan dimusnahkan oleh salah seorang pembesar kerajaan Persia yang bernama Haman. Ya, Haman adalah seorang pembesar. Ketika dia diberikan kekuasaan yang tinggi, ada seorang Israel atau Yahudi yang bernama Mordekai, pamannya Ester ini, yang tinggal di Puri Susan juga. Nah, ketika di depan pintu gerbang, ketika Haman keluar, sementara orang lain membungkuk menghormati Haman ini, tapi Mordekai tidak. Akhirnya Haman sakit hati. Ya, dan parahnya ialah bahwa sakit hati Haman ini tidak hanya untuk Mordekai yang tidak menghormatinya, tetapi juga untuk seluruh orang Yahudi. Nah, itulah sebabnya Haman mulai berpikir bagaimana caranya menyingkirkan Mordekai ini. Dan tidak hanya Mordekai, tapi semua kaum orang Yahudi. Itulah sebabnya dia datang kepada Raja Ahasveros, dan dia mulai menyampaikan bahwa Tuanku Raja, ada salah satu suku atau bangsa yang tinggal di negeri Tuanku ini, yang mereka tinggal itu ya berpencar-pencar, ya. Kalau di Jabodetabek ya mungkin sebagian di Tangerang, ada sebagian di Bogor, di Jakarta dalam komunitas-komunitas minoritas. Mereka itu punya undang-undang sendiri dan mereka tidak menaati raja. Ya, apa yang bisa kita harus lakukan untuk orang-orang pembangkang ini? Ya, lalu raja katakan, terserah kamulah, buatlah undang-undang. Akhirnya dia mulai membuat sebuah rekayasa. Dikeluarkanlah pengumuman bahwa orang Yahudi, orang Israel akan dimusnahkan dari kerajaan Persia itu. Dan ini adalah merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup orang-orang Yahudi, termasuk juga Mordekai dan Ester. Walaupun Ester ini berada di dalam istana sebagai ratu, tapi ketika undang-undang itu keluar, maka ini juga menjadi ancaman bagi Ester. Nah, itulah sebabnya hal ini diketahui oleh Haman, dan akhirnya Haman memberitahukan itu kepada Ester. Lalu pasal 4 ayat 15 dan 17 ini merupakan tanggapan daripada Ester terhadap berita yang disampaikan kepadanya. Ya, Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Mari kita melihat beberapa hal, beberapa tindakan yang dilakukan oleh Ester di dalam hal bagaimana mengantisipasi, mengupayakan dan mencari solusi terhadap bahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bagian yang pertama, langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Ester adalah Ester cepat tanggap. Ya, Ester tidak memperdulikan keadaan dirinya sendiri, ya, atau tidak mengikuti kehidupan kesenangan pribadinya. Toh dia sudah tinggal di istana, toh dia sudah jadi permaisuri raja, ya. Tetapi justru sebaliknya, ia memiliki hati untuk bangsanya. Itulah sebabnya, selain daripada ia cepat tanggap, hal yang kedua, ia melakukan konsolidasi di antara seluruh orang Yahudi untuk mengadakan doa dan puasa. Itulah sebabnya dinyatakan di dalam ayat yang ke-16 ini, pergilah, kumpulkanlah semua orang yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. 3 hari 3 malam, ya. Bapak Ibu sudah pernah puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum? Ya, tapi Ester melakukan ini.
Ya. Dia tahu bahwa persoalan ini adalah genting. Persoalan ini adalah bukan persoalan main-main. Ini persoalan tidak hanya 1-2 orang, tetapi ini menyangkut sebuah bangsa. Memang kalau kita mempelajari peristiwa bangsa Israel ini miris, ya. Dari abad zaman dulu, zaman kuno sampai dengan hari ini tetap dibenci oleh bangsa-bangsa. Ya, kita tahu bahwa menjelang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Hitler itu membantai mereka sekitar 6 juta orang, ya, mati. Ya, inilah kondisi mereka. Ya, sekali lagi kita melihat bahwa walaupun mereka umat pilihan Allah, tapi dosa tetap dosa, kejahatan tetap kejahatan. Mereka dibalas sesuai dengan kejahatan mereka. Ini adalah hukum keadilan Allah. Itulah sebabnya ini menjadi warning bagi setiap kita, bahwa tidak mentang-mentang Allah Maha Kasih, Ia akan berkompromi dengan kelemahan dan dosa kita. Yang bertobat, ya bertobat dengan cepat. Tapi yang tidak, lambat laun Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Konsolidasi di antara seluruh orang Yahudi untuk mengadakan doa dan puasa. Ia tahu bahwa tidak ada solusi lain, ya. Nah, ia tidak mengajak seluruh orang Yahudi atau orang Israel di daerah Babel yang telah dikuasai oleh Raja Persia itu untuk demo. Kalau hari ini ya sudah ada mulai demo, ya. Ataupun juga diplomasi politik tingkat tinggi, ya. Paling tidak mengadakan utusan di lingkungan istana, ya. Beberapa orang yang punya kuasa, kewenangan, punya pengaruh, bagaimana melobi-lobi supaya undang-undang, ya, tentang penghapusan, tentang pemunahan orang-orang Yahudi ini ditiadakan, ya. Esther tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Esther tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan mereka. Ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi setiap kita, bahwa terkadang kita lebih mengedepankan perasaan kita, pikiran kita, ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dan sikap. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang terbaik bagi saya, apa yang terbaik bagi lingkungan di mana saya berada. Kita lebih mengikuti kedagingan kita, emosi kita, pandangan kita sebagai manusia. Tapi Esther tidaklah demikian. Berdoa dan puasa. Dia sampaikan itu kepada utusan Mordekai itu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di sana dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Langkah yang pertama adalah dia berpuasa, berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menolong, minta Tuhan supaya menyelamatkan dia dan bangsa Israel. Bapak Ibu dan Saudara, ini pembelajaran yang berharga bagi setiap kita, bahwa persoalan apapun, sebelum kita melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang lain, mari kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang tepat, langkah yang tepat, solusi yang tepat. Tetapi jika kita mengambil langkah sendiri, maka ya kadang-kadang hal yang terjadi yang merugikan kita itu tidak terjadi instan hari ini, di belakang hari, dan kemudian terjadi penyesalan. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, maka langkah dan tindakan kita hasilnya ialah memuliakan Tuhan, mendatangkan kebaikan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan inilah yang terjadi. Dan Esther memahami dan menyadari itu. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari seorang Esther ini. Sebenarnya masih muda, tapi bagaimana dia memiliki kualitas rohani, kesadaran yang tinggi tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Langkah selanjutnya, selain daripada berdoa bersama-sama, ya, berdoa bersama-sama, dalam ayat yang ke-17 Esther berkata, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah Bapak Ibu,
Setelah Esther bersama dengan seluruh orang Yahudi itu berdoa, maka Esther menghadap raja. Kalau kita membaca pasal dan ayat-ayat sebelum bagian ini, sebenarnya sudah beberapa lama Esther itu tidak dipanggil menghadap oleh raja. Pada konteks kerajaan yang dipimpin oleh Ahasverus pada waktu itu, seseorang yang tidak dipanggil menghadap oleh raja tidak boleh datang. Ya, dan kalau dia datang dengan sendirinya, inisiatif sendirinya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan inilah yang diperhitungkan oleh Esther. Ya, karena itu dia berkata, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ya, undang-undang artinya bahwa seseorang yang masuk menghadap raja tanpa dipanggil itu berlawanan dengan undang-undang. Dan kalau dia datang maka ada hukuman. Dan hukuman maksimalnya adalah mati. Esther tahu konsekuensi itu. Esther tahu akibat itu. Tapi dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tentunya bahwa ini bukanlah sebuah tindakan konyol. Ini tindakan yang disertai dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Dan ini pun juga didasari oleh kemampuan emosional, perasaan, pikiran yang kuat. Kalau Esther takut, pasti ya mungkin dia katakan, ya biarlah saya mati dengan cara lain. Ya, tapi tidaklah demikian. Dia mengesampingkan keselamatan dirinya sendiri. Dia mengesampingkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Yang penting ialah bahwa bagaimana bangsa Israel diselamatkan. Dan juga otomatis dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Ini punya resiko yang besar. Kadang-kadang ketika dalam kebersamaan menghadapi sebuah resiko, ya kita lebih mengambil sebuah tindakan menyelamatkan diri sendiri, ya, daripada menyelamatkan kebersamaan. Tapi Esther tidaklah demikian. Dia tidak ingin selamat sendiri. Apapun yang terjadi, dia sadar bahwa dia adalah bagian daripada bangsa Israel. Kalau dia harus mati karena ingin menyelamatkan bangsa Israel, dia katakan, biarlah aku harus mati. Dan dia tempuh resiko ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita juga perlu memiliki jiwa kebersamaan. Ya. Bahkan kita tahu banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi pembelajaran penting dalam hidup kita tentang nilai daripada kebersamaan. Bangsa Indonesia merdeka karena kebersamaan. Ya. Jauh sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang daerah-daerah Indonesia adalah berjuang sendiri-sendiri. Itulah sebabnya hasilnya nihil. Karena itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, anak muda bangkit, generasi muda bangkit. Ada Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera dan lain-lain sebagainya. Menyatukan tekad untuk menyatukan diri dalam wadah kebersamaan. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Tanpa memandang suku, bangsa, dan budaya serta agama. Namun hari-hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk mengangkat bahwa kelompoknya lah yang paling berjasa. Ya. Kelompoknya lah yang paling berjasa. Ingin kembali mencoba untuk mengangkat hal-hal yang bersifat sektarian dalam kebersamaan. Itulah sebabnya. Ya, makanya ada kelompok yang namanya kelompok nasionalisme. Kelompok nasionalis yang ingin tetap mempertahankan keutuhan kebersamaan itu. Walaupun beda agama, walaupun beda suku, walaupun beda budaya. Karena bangsa ini lahir atas keberagaman. Dan banyak orang dari agama manapun, dari suku manapun, tetap mempertahankan sikap nasionalis ini. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menyuarakan, yang mencoba untuk memaksakan diri, mengusung identitas sektarian melalui agama, melalui suku, dan lain-lain sebagainya. Esther mengorbankan dirinya demi kebersamaan. Bapak Ibu dan Saudara, setelah Esther berdoa dan pada akhirnya dia menghadap raja,
Sebenarnya pembesar yang saya sebut tadi yang namanya Haman itu telah diberikan kewenangan yang besar oleh raja untuk memunahkan seluruh bangsa Israel. Dan dia sudah menentukan tanggalnya, tanggal berapa. Itulah sebabnya dibangunlah tiang-tiang gantungan bagi bangsa Israel. Ya, dibangunlah tiang-tiang gantungan bagi bangsa Israel. Tetapi ketika pada akhirnya Ester menghadap raja, raja berkenan menerimanya, dan dia menyampaikannya bahwa dia bersama dengan bangsanya berada dalam ancaman dipunahkan oleh sebuah undang-undang yang direkayasa oleh Haman. Dan oleh karena doa, maka Tuhan bekerja dalam hati Raja Ahasveros. Raja Ahasveros ketika mengetahui itu, maka marahlah dia. Dan pada akhirnya Haman terancam untuk dihukum. Dan kalau kita lihat ceritanya, Haman gemetar, Haman ketakutan, dan dia datang menghadap, minta ampun di Ester. Dan sementara Ester ada di tempat tidurnya, Haman itu bersujud. Dan ketika sementara Haman bersujud, raja masuk. Dan raja melihat itu, raja menjadi marah. Lalu dia katakan, bahkan di dalam istanaku pun juga engkau akan menggagahi permaisuriku. Dan akhirnya Haman ditangkap. Dan tiang gantungan yang dibangun oleh Haman dengan orang-orangnya bukan untuk orang Yahudi dan Israel, tetapi untuk Haman dan kelompoknya. Dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan Ester. Oleh karena mereka tahu kemana mereka harus mencari solusi yang tepat. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika kita berada kesulitan apapun, yang pertama ialah menghadapi kesulitan hidup perlu keteguhan hati dan kebersamaan. Kita tetap perlu bersama-sama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa solusi yang terbaik hanya daripada Tuhan saja, bukan dari masing-masing pribadi kita. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan masa depan. Apa yang terbaik bagi diri kita, apa yang terbaik bagi kebersamaan kita, apa yang terbaik bagi masa depan kita. Dan Ia sanggup untuk memberi jalan keluar. Yang ketiga, kita harus berani menghadapi kenyataan walau punya resiko. Tidak ada sebuah kehidupan yang tanpa resiko. Tidak ada sebuah kehidupan yang tanpa pengorbanan. Baik pengorbanan materi, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Karena sekali lagi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, baik kita maupun orang lain. Karena itu, kita harus saling memberi kesempatan untuk berubah. Walaupun memang sangat sulit. Perlu waktu, perlu pergumulan, perlu kesabaran. Tetapi mari kita berani menghadapi kenyataan. Yang keempat, Tuhan memberi solusi dengan caranya sendiri. Dan Tuhan memberi solusi dengan waktunya yang tepat. Karena itu betapa pentingnya kita memahami ini. Hari-hari ini, kita terus menghadapi berbagai pergumulan. Ya, persoalan yang satu punya kaitan dengan persoalan yang lain. Masalah yang satu punya hubungan dengan masalah yang lain. Itulah sebabnya mari kita menghadapi itu bersama-sama. Di dalam keluarga, hadapilah bersama-sama. Di dalam komunitas pergaulan, hadapilah bersama-sama. Di dalam keluarga rohani, mari kita hadapi bersama-sama. Kita mencari jalan keluar. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan membentuk kita dengan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Ingat, menghadapi kesulitan hidup perlu keteguhan hati dan kebersamaan. Tuhanlah yang menjadi hal yang paling utama, di mana kita mencari solusi atau jalan keluar. Berani menghadapi kenyataan, jangan lari. Dan Tuhan memberi solusi dengan caranya dan waktunya yang tepat. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, tim musik ke depan. Di tanda pujian katakan, pujilah aku Tuhan, ku nyanyi hosana.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Kepala aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Amin, amin. Inilah kami Tuhan. Aku Tuhan, sedikit batin kami dan hati kami. Hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Bapak, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kami alami, baik secara ekonomi, kesehatan, lingkungan sosial, hubungan-hubungan kami kadang tak sanggup untuk mencari solusi yang tepat. Dan pada hari ini kami belajar dari seorang wanita muda yang bernama Esther, di mana dia berani mengorbankan seluruh keberadaannya untuk eksistensi sebuah bangsa. Tolong kami, supaya ketika kami juga menghadapi masalah apapun, biarlah setiap sikap tindakan kami akhirnya memuliakan Tuhan, bukan kepuasan diri kami sendiri. Ampuni kami selama ini kalau kami mencari solusi yang salah, mencari solusi yang tidak tepat. Hari ini kami mau belajar supaya kami tak setia kepada Tuhan, dan di akhir dari segala persoalan kami ada kesaksian yang mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan mengecewakan Tuhan, bukan datangkan sakit hati dan kekecewaan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat Marturia, berkati semua hamba-hambamu yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami mau menerima firman-Mu dan kami mau memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, teguhkan kami. Inilah doa syukur kami atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian nomor 300. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku.
kami di dalam Tuhan, bahwa situasi apapun yang kami hadapi, Engkau tetap menjadi pelindung kami, Engkau naungan kami yang sejati. Sejak kami berada, bahkan dari berabad-abad lamanya, Engkaulah yang berdaulat atas dunia dan semua peristiwa di dalamnya. Karena itu kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Dalam melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami yakin bahwa semua kami yang hadir diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan rema baru dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, khusus dalam sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur dengan anak-anak kami, di mana Tuhan sudah tolong mereka sehingga bertambah usia setahun lagi. Bagi anak kami Christopher, bagi anak kami Mixel, kiranya Tuhan Engkau terus meneguhkan anak-anak ini, memberi pertumbuhan yang sempurna, tidak hanya secara fisik, tetapi pertumbuhan secara IQ, mentalitas, pertumbuhan rohani, sehingga terus mereka pada akhirnya dipakai oleh Tuhan jadi alat dalam tangan-Mu, jadi kebanggaan keluarga dan orang tua. Berkati orang tua, keluarga-keluarga, di mana anak-anak ini bertumbuh dan dilahirkan, dibesarkan. Keluarga Pak Dharma, Ibu Wahyu, Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah mereka terus menikmati anugerah Tuhan. Juga Pak Bintoro, Ibu Rohati, memberkati mereka Bapak. Biarlah terus Engkau bimbing mereka untuk dapat menemukan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Segala harapan, cita-cita, pergumulan, kiranya bersama dengan Tuhan mereka dapat meraih yang terbaik. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan pemberkatan pernikahan anak-anak kami Alvin dan Ineke telah berlangsung pada hari kemarin. Kiranya mereka terus diteguhkan dalam kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan tolong mereka agar kehidupan rumah tangga yang mereka telah bangun, Tuhan yang memimpin dan Tuhan menyertai, sehingga tantangan dan pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba keluarga Suryaman Luhur, di mana Tuhan telah hadirkan putri pertama, anak pertama dari keluarga ini. Walaupun di tengah-tengah pergumulan dengan kondisi COVID, tapi puji Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan mereka. Mereka sembuh dari COVID, anak mereka lahir dengan selamat, dan hari ini mereka menikmati kebersamaan mereka. Juga kami bersyukur dengan jemaat Tuhan yang lain, ya walaupun kami tidak menyebut apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi satu hal yang kami tahu bahwa ketika mereka ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu limpah terima kasih kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Di tengah-tengah perbedaan kami, mari Tuhan tolong teguhkan kami. Biarlah kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tetap setia dengan keluarga kami, keluarga rohani, di mana Tuhan sudah menempatkan kami dan mampukan kami untuk bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan bersama ini. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan. Ya mohon mari Tuhan Engkau lawat mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Jerry, demikian pun juga dengan Ibu Marta, kemudian juga bersama dengan Pak Poni, bahkan juga bersama dengan Bapak Ibu yang lain yang mengalami pergumulan dengan kondisi kesehatan, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Dan jika ada anggota jemaat yang hari ini mengalami kesakitan, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Berdoa untuk Adel, untuk Jen, mari Tuhan Engkau lawat mereka. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat akal budi, baik mereka yang kuliah di daerah Jabodetabek ini, bahkan di luar, di tempat yang lain, provinsi, kota yang lain. Tuhan Engkau berkati mereka dengan hikmat akal budi, keberhasilan, mereka sukses dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah, mari Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, agar mendampingi mereka seumur hidup mereka, melayani hidup bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu, baik pekerjaan mereka, usaha yang dibangun oleh jemaat Tuhan sendiri, baik melalui jualan makanan, pakaian, minuman,
bahkan menjual jasa dalam bentuk apapun. Tuhan Engkau memberkati mereka juga bekerja pada perusahaan orang lain. Memberkati kiranya menghasilkan ekonomi keuangan sehingga seluruh jemaat-Mu memperoleh berkat ekonomi dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih. Kalau ada anggota jemaat punya masalah persoalan yang lain, kami serahkan ke dalam tangan kemahakuasaan Tuhan. Biar Tuhan Engkau ulurkan tangan yang penuh dengan kuasa. Engkau lawat dan berikan jalan keluar terhadap masalah itu, sehingga menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan tolong kami supaya kami tetap solid. Tuhan tolong kami supaya kami terus bertanggung jawab untuk kelangsungan pelayanan ini. Yang berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Yang berdoa untuk ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, para gembala badan pengurus jemaat di setiap jemaat lokal di seluruh Indonesia. Khususnya untuk wilayah Jawa, Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2. Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di surga, kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan memberkati. Demikian pun juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Khususnya kami berdoa untuk Kota Madia, Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, di mana kami hidup, kami bekerja, kami melayani, kami berada di daerah ini. Karena itu berkatilah kota ini, karena kami tahu bahwa kesejahteraan di mana kota kami berada juga merupakan kesejahteraan kami. Karena itu berkati wali kota, berkati DPR. Demikian pun juga kondisi yang sementara dialami oleh wali kota. Ini Tuhan Engkau memberikan jalan keluar terhadap semuanya. Kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, Tuhan tolong ingatkan supaya bertobat dan minta ampun, dan ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan kepadamu pada hari ini, sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepadamu, sebagai tanda kesadaran kami, kedewasaan kami dalam pengelolaan keuangan, dan jadikan keuangan ini menjadi sarana untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaanmu di tempat ini, bahkan di mana saja dialokasikan. Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita sebagaimana janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami terbatas, jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang menyangkut kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus menyempurnakan doa kami, dan apa yang kami doakan dan jawaban Tuhan, pekerjaan Tuhan jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima Tuhan, kita akan pulang, arahkanlah hati Tuhan kepadanya. Apa yang disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk membawa kita pulang. Di mana Ia berada, di situ pun juga kita berada. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang datang.